Halo semua, balik lagi bersama Agin di playlist video edukasi. Kali ini saya akan berbagi informasi ringkas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup pembagian 5 kingdom. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Klasifikasi makhluk hidup adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Makhluk hidup sebagai objek kajian biologi sangat beraneka ragam. Agar mudah mempelajarinya, para ahli melakukan klasifikasi untuk menyederhanakannya. Cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Dalam bahasa Yunani berarti taksis atau susunan dan nomos atau aturan. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan secara sistematis dan bertahap. Organisme-organisme yang memiliki persamaan tertentu dimasukkan ke dalam satu kelompok. Dari anggota kelompok tersebut, dicari lagi persamaan dan perbedaan ciri lainnya untuk membentuk kelompok yang lebih kecil. Hal ini berdasarkan kajian evolusi bahwa organisme dalam satu kelompok memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Sebagai contoh, ular memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat dengan kadal daripada dengan ayam. Dengan mengklasifikasikan makhluk hidup dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya, dan dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme lainnya. Dikutip dari buku Erlangga karangan Irna Ningtyas, beberapa ahli yang pernah melakukan klasifikasi makhluk hidup antara lain Aristoteles yang mengklasifikasikan hewan, Theoparatus mengklasifikasikan tumbuhan, John Ray mengklasifikasikan tumbuhan ke dalam kelompok yang lebih kecil dan mengenalkan istilah species, kemudian Carolus Linnaeus mengemukakan pemberian nama ilmiah untuk setiap organisme, Ernest Haeckel mengusulkan dikelompokkannya protista ke dalam kingdom tersendiri, Edward Chatton menguraikan perbedaan prokariota dan eukariota, R.H. Whittaker mengusulkan klasifikasi 5 kingdom, Carl Woese mengusulkan klasifikasi 6 kingdom, dan yang terakhir adalah Thomas Cavalier Smith yang mengusulkan klasifikasi 7 kingdom. Di dalam dunia biologi terdapat istilah takson. Tingkatan takson merupakan tingkatan dari suatu unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat paling tinggi hingga tingkat paling rendah. Urutannya dimulai dari yang paling tinggi adalah kingdom, kemudian phylum untuk hewan dan divisi untuk tumbuhan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, species atau jenis, dan varietas atau ras. Semakin tinggi tingkatan takson, maka akan semakin banyak pula anggota takson. Namun, akan banyak pula perbedaan ciri antar sesama anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin sedikit pula anggota takson dan semakin banyak pula persamaan ciri antar anggota takson. Sistem klasifikasi kingdom menurut Whittaker dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kelebihan sistem ini adalah jamur digolongkan ke dalam kingdom tersendiri, karena jamur tidak mencernakan makanan seperti yang hewan lakukan, ataupun membuat makanan mereka sendiri seperti yang tumbuhan lakukan, melainkan mereka mengeluarkan enzim pencernaan di sekitar makanan mereka dan kemudian menyerapnya ke dalam sel. Begitu juga perbedaannya dengan Monera. Jelas terlihat bahwa kingdom fungi merupakan jenis organisme eukariot, bukan prokariot. Dengan kata lain, kingdom ini melengkapi sistem klasifikasi kingdom sebelumnya. Namun, masih terdapat kelemahan dalam klasifikasi 5 kingdom ini, yaitu belum mampu mendefinisikan kingdom Monera secara tepat. Sehingga di dalam kelompok kingdom Monera sendiri masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam hal RNA polimerase, RNA sequences, introns, membran lipid, dan lainnya. Sekian dulu sharing informasi dari saya. Sampai ketemu lagi di episode lainnya. Bye!